Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi hari ini saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini nanti boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kita, khususnya menghadapi berbagai macam tantangan yang ada di sekitar kita. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih di pagi hari ini. Kami dapat bersama merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menolong dan memimpin kami, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 24 ayat 28 sampai 42, tetapi saya akan membaca ayat 34 sampai 38 saja. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya aku diami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya akan mengambil tema jangan biarkan tercemar. Cemar itu artinya adalah kotor ya. Kalau dikaitkan dengan kesehatan tubuh kita, segala sesuatu yang kotor seperti pencemaran udara karena polusi, kemudian pencemaran lingkungan karena limbah kimia, pencemaran bahan-bahan makanan yang semuanya ini bisa mengakibatkan orang sakit seperti kanker dan penyakit-penyakit lainnya, bahkan juga bisa membawa pada kematian. Tidak kalah bahayanya, bahkan lebih berbahaya jika jiwa dan iman kita yang tercemar oleh berbagai macam dosa yang ada di sekitar kita, yang dapat membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak. Nah, sekarang ini banyak sekali tawaran-tawaran yang menggiurkan dari makanan, fashion, dan lain-lain, yang mana dapat membawa manusia jatuh ke dalam kehidupan konsumerisme, dan kemudian membuat orang mengambil jalan pintas untuk dapat mendapatkan apa yang diinginkannya. Awalnya korupsi kecil-kecilan, tetapi lama-kelamaan menjadi koruptor kelas kakap. Belum lagi pergaulan bebas yang semakin marak. Fenomena kumpul kebo tidak lagi hanya terjadi di Amerika, di Eropa, di Australia, di Asia yang dikenal menjunjung tinggi budaya, menjunjung tinggi tradisi, dan juga agama, sekarang pun mulai tercemar karena adanya fenomena kumpul kebo ini. Karena apa? Karena sangat mudah sekali mengakses hal-hal yang berbau pornografi melalui berbagai macam media sosial. Bahkan dikatakan di beberapa media sosial bahwa fenomena kumpul kebo di Indonesia juga mulai ramai. Abraham, bapak orang beriman yang tetap setia, memperhatikan dan menjaga pentingnya kekudusan di dalam hidup, termasuk ketika hendak mencarikan jodoh untuk anaknya yaitu Ishak. Di dalam Kejadian 24 ayat 3b sampai 4, kalau kita baca di situ, di usia lanjutnya Abraham berpesan kepada hambanya bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, Abraham tahu bahwa perempuan-perempuan Kanaan adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga Abraham tidak menghendaki anaknya tercemar karena pernikahannya dengan wanita Kanaan. Hamba Abraham menuruti apa yang menjadi permintaan atau pesan daripada Abraham. Dan hamba Abraham ini pergi menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Dan akhirnya didapatlah perempuan bernama Ribka yang menjadi istri Ishak.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, menjaga kekudusan hidup adalah sangat penting dan jangan membiarkan diri kita mudah tercemar oleh tawaran-tawaran dunia yang tentunya dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa. Nah, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, lalu apa yang dapat kita lakukan supaya hidup kita tidak tercemar oleh dosa yang ada di sekitar kita? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, yaitu pertama, hiduplah dekat dengan Tuhan dan terus melekat kepadanya melalui kesetiaan kita dalam mempelajari firman Tuhan, sehingga kita tahu mana yang berkenan bagi Tuhan dan mana yang tidak berkenan untuk kita lakukan. Lalu yang kedua, kita harus hidup takut akan Tuhan, sehingga tidak mencoba-coba untuk mengikuti arus dunia yang bisa membawa kita jauh daripada Tuhan dan berbuat dosa, bahkan meninggalkan Tuhan. Lalu yang ketiga, mari kita mencari dan bergabung dengan komunitas yang baik. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 mengatakan demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita menjaga kekudusan hidup kita dan jangan biarkan diri kita tercemar oleh dosa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kembali kami diingatkan akan keadaan di sekeliling kami yang begitu banyak sekali tawaran-tawaran dunia yang bisa membawa kami jauh dari Tuhan, membawa kami jatuh ke dalam dosa dan hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk terus hidup melekat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan kami juga mempunyai komunitas yang baik, sehingga hidup kami boleh terus terarah fokus kepada Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan setiap pergumulan hidup kami, baik itu masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, biarlah kami terus tetap bersandar kepada Tuhan dan hidup dekat dengan Tuhan, tidak tercemar oleh hal-hal yang membawa kami jauh dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.